Selamat datang di Leviticus Radio bersama gua, host kesayangan kalian, DW aka Diwa in the house. So, kali ini Leviticus Radio hadir di channel ini untuk memberitakan kabar-kabar terbaru atau kabar-kabar hangat belakangan ini. Aduh, sudah lama tidak take-take kayak gini jadi agak grogi. Mohon maaf saudara-saudara. Leviticus Radio berbeda dengan podcast Inspirasi Toilet, di mana podcast Inspirasi Toilet tuh ngomongin soal yang random-random, ngomongin soal K-pop, ngomongin soal soal kehidupan, soal percintaan segala macamnya. Kalau Leviticus Radio ngomongin soal berita-berita terhangat kali ini. Oke, berita pertama dari CNN Indonesia, pemain Doom at Your Service makin nyetel di lokasi syuting. Setelah tayang sebanyak 14 episode, para pemain drama Korea Doom at Your Service semakin dekat dengan satu sama lain. Keempat pemeran utama yakni Park Bo Young, So In Guk, Lee So Hyuk, dan Shin Do Hyun bahkan saling bertukar canda di lokasi syuting. Dalam cuplikan di belakang layar saat syuting episode ke-14 yang diunggah TVN pada Rabu tanggal 23 bulan 6 ini, para pemain semakin memperhatikan kedekatan mereka, salah satunya ketika Park Bo Young dan So In Guk terlibat dalam adegan di salon rambut. Oke. Awalnya mereka serius mendengarkan arahan sutradara untuk memerankan adegan di mana Park Bo Young pingsan. Sutradara meminta So In Guk memeluk Park Bo Young agar ia tidak jatuh. Saat mendengarkan arahan sutradara, So In Guk bertanya tentang nasib Bo Young selanjutnya. "Lalu aku mati," jawab Park Bo Young yang langsung disambut tawa oleh semua orang. Oke, mungkin segitu aja berita kali ini. Pemain Doom at Your Service makin nyetel, atau bisa dibilang makin klop lah hubungannya satu sama lain. Itu berita pertama, bukan berita kali ini, sorry. Yang kedua, situasi yang buat Portugal tersingkir dari Euro 2020. Wow, negara jagoan gue kalah nih guys. Wah, parah sih. Gue sih gak mau. Aduh, abang kambing kita ya Ronaldo, dan juga abang jago penalti kita, aka Bapak Bruno Fernandes ya. Timnas Portugal dikabarkan menghadapi momen genting di Euro 2020 atau bisa dibilang Euro 2021 kali ini. Portugal yang berstatus juara bertahan mendapat sorotan seiring laga terakhir yang mereka mainkan. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan bakal mendapat ujian berat lantaran berjumpa timnas Prancis yang sudah memastikan diri lolos. Wow, Prancis udah gila sih kali ini guys. Prancis tahun ini udah benar-benar siap gempur Euro karena status mereka sebagai juara Piala Dunia kan 2018 lalu kalau nggak salah. Ya mereka pasti optimis banget kali ini, dan juga mungkin mereka akan membalas dendam gitu karena mereka sempat kalah di Euro 2016. 2016 waktu itu kalah dari Portugal dengan poin 1-0 kalau nggak salah. Mungkin mereka kali ini benar-benar on fire banget pemain Prancis, dan juga ditambah skuad yang udah mulai mateng banget. Ada Karim Benzema di ujung tombaknya Prancis sama Kylian Mbappe. Udahlah, kita berharap aja moga-mogahan ya Portugal menang lah. Portugal dipastikan tersingkir dari Euro 2020 andai mengakhiri babak penyisihan dengan status juru kunci. Waduh, paling bawah nih guys, paling bawah ya. Kemarin sempat kalah sih sama Jerman yang 4-2. Masa loh Portugal ngekor lebih banyak tapi malah kalah kan, goblok gitu. Oke, berita yang ketiga. Wow, ini berita hari ini juga. Sebentar. Positif COVID-19 tembus 15.000, rekor tertinggi sejak pandemi. Waduh. Kasus positif COVID-19 secara nasional bertambah 15.308 pada Rabu ini. Kini total status positif COVID-19 di Indonesia menjadi 2.033.421. Waduh, sejak pertama kali diumumkan pada awal Maret 2020. Wah, banyak parah. Makanya protokol selalu dijaga ya, pakai 3M, bahkan kalau bisa 5M. Masker, nyuci tangan, jaga jarak, segala macamnya kalian harus lakuin lah supaya tidak terjadi dan juga tidak makin banyak lah
ini apa namanya, orang-orang yang terpapar virus inilah capek gua mau keluar anjir. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan dari total kasus positif tersebut sebanyak 1.817.303 diantaranya telah sembuh. Waduh. Jumlah pasien yang sembuh itu bertambah 7.167 hari dari gimana? Jumlah pasien yang sembuh itu bertambah 7.167 dari hari sebelumnya. Waduh. Jadi masuk 15.000, keluar setengahnya, guys. Gila. Masuk income sama outputnya beda. Income-nya lebih banyak. 15.000 orang setiap hari positif, yang sembuh 7.000. Gila. Kalau ayolah waktu itu Indonesia sempat bisa banget itu satu pemasukan dan pengeluaran juga hampir sama kalau nggak salah. Itu sempat masuk sekitar 10.000, yang keluar juga sekitar 9.000-an. Wah, itu juga cukup kemajuan, tapi sekarang wah mundur nih guys. Ayo protokolnya diperketat. Sementara itu sebanyak 55.594 orang diantaranya meninggal dunia. Waduh. Pasien yang wafat usai terinfeksi virus corona bertambah 303 dari waduh. Ayo guys, jaga protokol dong. Ingetin orang tua kalian juga supaya tetap menjaga protokol walaupun sudah vaksin, tapi vaksin tidak menghambat COVID kena juga loh, cuman sebagai pelindung aja itu vaksin. Mungkin ya. Nggak tahu juga. Ribuan warga mengungsi akibat banjir Sungai Gangga. Waduh, bukan Gangga Blue Jeans ya. Banjir besar di India Timur setelah cuaca buruk karena siklon Yaas telah mendesak ribuan warga harus mengungsi. Sungai Gangga terlihat meluap akibat hujan deras yang turun di pemukiman beberapa hari terakhir. Di Benggala Barat, air setinggi pinggang membanjiri rumah-rumah dan memaksa warga menggunakan perahu untuk Anjir. Udah kayak di pulau aja tinggalnya, bro. Siklon Yaas menerobos negara bagian Odisha di India Timur pada Rabu tanggal 16 lalu dengan kecepatan hingga 140 km per jam dan memicu gelombang pasang di negara bagian Benggala Barat serta di Bangladesh. Waduh, kita juga doakan untuk teman-teman kita yang di luar sana di daerah India atau daerah Bangladesh supaya ya walaupun di sana juga COVID lagi gede-gede ya, moga-moga mereka bisa mengatasi dengan baik dan juga semoga Tuhan memberikan limpahan berkat untuk mereka semua. Oke, mungkin sekian dulu berita dari Levitixus Radio. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendengarkan episode-episode berikutnya. Dan juga tetap stay tune untuk mendengarkan podcast Inspirasi Toilet maupun video-video gue yang lainnya. Oke, mungkin segitu aja. See you soon the next episode berikutnya. Bye-bye.